cerita deskriptif wabah virus corona. Halo teman-teman, perkenalkan namaku Elizabeth Karen dari kelas 71 SMP Santo Yosef, Cakung, Jakarta Timur, nomor absen 8. Hari ini aku ingin menceritakan sedikit mengenai virus corona. Apa itu virus corona? Virus corona atau SARS coronavirus 2 adalah virus yang menyerang sistem pernafasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Sejarah virus corona. Virus corona atau COVID-19 pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina, pada akhir Desember 2019. Asalnya diduga dari pasar seafood di Wuhan. Virus itu kemudian menyebabkan kepanikan di kota tersebut akibat banyaknya korban nyawa yang jatuh, sehingga diberlakukan lockdown di sana. Virus ini juga menular dengan sangat cepat dan telah menyebar hampir ke semua negara, termasuk Indonesia. Lockdown di Wuhan berlangsung selama 2 bulan. Selain Wuhan, beberapa negara selain Cina juga mengadakan lockdown, termasuk di Indonesia, yang melakukan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Pemberlakuan PSBB ini memberikan dampak yang besar pada banyak sektor seperti pendidikan, ekonomi, dan sebagainya. Dampak PSBB pada pendidikan yaitu banyak sekolah yang meniadakan pembelajaran tatap muka dan menggantikannya dengan pembelajaran online. Pembelajaran online ini sangat menyulitkan karena membutuhkan banyak sarana dan prasarana, seperti alat komunikasi dan jaringan internet. Selain itu, banyak pelajar yang merasa kesulitan dalam menangkap pelajaran yang disampaikan secara online. Selain pendidikan, PSBB juga berdampak pada sektor ekonomi. Akibat PSBB, banyak pekerja yang mengalami PHK atau pemutusan hubungan kerja dan kehilangan profesinya. Sebagian pekerja yang beruntung dan tetap memiliki pekerjaan akan diminta untuk bekerja di rumah atau work from home dengan tugas yang lebih berat dan sulit. Sedangkan pada usaha kecil menengah atau UKM, banyak yang mengalami penurunan keuntungan dikarenakan adanya resesi atau penghematan secara besar-besaran. Walaupun banyak dampak-dampak negatif dari PSBB, namun kita harus menaati PSBB tersebut demi kesehatan kita. PSBB tersebut diberlakukan untuk meminimalisir penularan virus corona. Karena penularannya begitu cepat, banyak orang jadi bertanya-tanya, sebenarnya bagaimana penularan virus corona ini? Pada awalnya, ada dugaan bahwa virus corona awalnya ditularkan dari hewan yaitu kelelawar. Hal ini disebabkan karena ada orang yang mengalami gejala COVID, seperti sesak nafas setelah keluar dari restoran yang menyajikan sup kelelawar. Namun, selain dari hewan, seseorang juga dapat tertular COVID-19 melalui berbagai cara, yaitu tidak sengaja menghirup percikan ludah (droplet) yang keluar saat penderita COVID-19 batuk atau bersin dan memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda yang terkena cipratan ludah penderita COVID-19 serta melakukan kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19. Virus corona dapat menginfeksi siapa saja, tetapi efeknya akan lebih berbahaya atau bahkan fatal bila terjadi pada orang lanjut usia, ibu hamil, orang yang memiliki penyakit tertentu, perokok, atau orang yang daya tahan tubuhnya lemah, misalnya para penderita kanker. Karena mudah menular, virus corona juga berisiko tinggi menginfeksi para tenaga medis yang merawat pasien COVID-19. Oleh karena itu, para tenaga medis dan orang-orang yang memiliki kontak dengan pasien COVID-19 perlu menggunakan alat pelindung diri (APD). Gejala virus corona.
Karena virus corona ini sangat berbahaya, maka kita harus mampu mengenali bagaimana gejala virus corona dan segera mengambil tindakan apabila merasa mengalami gejala-gejala corona. Gejala-gejala corona yang dialami oleh masing-masing orang berbeda-beda. Ada yang hanya mengalami gejala ringan, namun ada juga yang mengalami gejala sangat berat, sehingga harus dipulihkan di rumah sakit. Gejala corona dibagi menjadi 3 jenis, yaitu gejala yang paling umum, gejala yang sedikit tidak umum, dan gejala serius. Gejala yang paling umum meliputi demam, batuk kering, dan kelelahan. Gejala paling umum merupakan gejala yang paling ringan, karena gejalanya sangat ringan. Banyak orang yang tidak menyadari bahwa ia sebenarnya sudah terjangkit COVID. Ada pula gejala yang sedikit tidak umum, seperti rasa tidak nyaman dan nyeri di badan, serta nyeri tenggorokan, diare, konjungtivitis atau mata merah, sakit kepala, hilangnya indera perasa atau penciuman, dan juga ruam pada kulit, atau perubahan warna pada jari tangan atau jari kaki. Gejala-gejala ini sudah cukup serius. Namun ada gejala yang lebih serius seperti kesulitan bernafas atau sesak nafas, nyeri dada atau rasa tertekan pada dada, dan hilangnya kemampuan berbicara atau bergerak. Sampai dengan sekarang, obat dan vaksin untuk virus corona masih terus dicari dan dikembangkan. Hingga obatnya ditemukan nanti, kita harus melakukan pencegahan agar tidak tertular virus corona. Apabila mengalami hal-hal tersebut, maka segeralah melakukan isolasi mandiri agar tidak menularkan virus kepada orang lain, terutama orang yang paling kita sayangi. Hubungi tenaga medis atau puskesmas setempat agar diperiksa dan didata apabila benar sudah terinfeksi virus corona. Namun, kita juga harus tetap menerapkan protokol kesehatan dengan rajin cuci tangan, istirahat cukup, dan makan makanan dengan gizi yang seimbang. Apabila ingin keluar rumah, gunakanlah masker, hindari kerumunan massa, dan jaga jarakmu dengan orang lain. Tidak memegang barang-barang yang digunakan umum seperti gagang pintu, tombol lift, pegangan tangga, dan lain-lain. Akhir kata, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Angel yang telah mengajar pelajaran bahasa Indonesia dan membimbing saya dalam menyusun cerita deskriptif ini. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah mau menonton. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Saya Karen ingin meminta maaf apabila terdapat salah kata. Sekian, sampai jumpa.